Salam Bapak Ibu umat-umat Tuhan, Jemaat GKP Batu Karang Sejati Melongwane. Kembali di malam hari ini kita bertemu di dalam edisi khotbah rumah atau ibadah rumah yang dilaksanakan di hari Jumat. Dan tentu kita percaya kalau kita boleh ada sampai hari ini, kalau kita boleh menikmati hari-hari kehidupan kita sampai hari ini, itu semua adalah pemeliharaan Tuhan. Kembali di malam hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan, dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita satu di dalam doa. Segala pujian syukur hanya bagimu Tuhan, Engkau pemilik kehidupan kami. Di malam ini kami bersyukur, berterima kasih. Tuhan baik bagi kami. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Dan bukti nyata kasih Tuhan, walaupun di dalam persoalan pergumulan kehidupan kami, sampai hari ini kami boleh menikmati hidup ini. Itu semua adalah anugerah Tuhan. Di dalam persekutuan ibadah rumah, masing-masing keluarga jemaat GKP Batu Karang Sejati Melongwane, malam ini kami membaca merenungkan firman. Biarlah kebenaran firman Tuhan tertabur di tanah yang subur, bertumbuh, berbuah buah lebat di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kami siap belajar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu umat-umat Tuhan yang saya kasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan kita di dalam kitab Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12. Mazmur 90 ayat 12. Firman Tuhan berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Mazmur pasal 90 ini adalah doa Musa abdi Allah. Oleh lembaga Alkitab diberi judul di atas, Allah tempat perlindungan yang kekal. Dan apa yang kita baca ini adalah kutipan atau salah satu bagian daripada doa Musa. Nah, kita tahu siapa Musa. Musa orang yang penuh kesabaran, orang yang hatinya lembut menurut firman Tuhan. Dan ketika dia menulis ini, kita menemukan rahasia besar lewat kebenaran firman Allah yang dicatat di dalam doa Musa ini. Kenapa? Musa ketika sudah mencapai usia yang 120 tahun, dia menulis doa ini. Dia membanjatkan doa ini bahwa Tuhan mengajar dia untuk menghitung hari-hari sedemikian hingga dia menjadi orang yang bijaksana. Judul khotbah saya di malam hari ini yaitu orang yang bijaksana. Siapakah orang yang bijaksana itu? Yang pertama, orang yang bijaksana adalah orang yang mengakui kedaulatan Tuhan di dalam kehidupan ini. Sekali lagi bahwa orang yang bijaksana yang pertama adalah orang yang mengakui kedaulatan Tuhan di dalam kehidupan ini. Mari kita lihat dari ayat 1 di Mazmur 90 dicatat seperti ini. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami, turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Ini adalah ungkapan pengakuan kedaulatan Tuhan di dalam kehidupan umat Tuhan, khususnya kehidupan daripada Musa sendiri, bagaimana dia mengalami pemeliharaan Tuhan. Baik dia masih di istana Firaun,
kemudian 40 tahun dia menjadi gembala kambing domba, dia menjadi seorang pengembala yang memiliki mertua yang bernama Yitro, dan ketika umur 80 tahun, Tuhan memanggil dia untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi ungkapan pengakuan kedaulatan Tuhan ini tergambar jelas dari ayat 1 dan ayat 2 yang kita bacakan, bahwa Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Luar biasa. Sebelum segala sesuatu ada dan sampai selama-lamanya, Allah tetaplah Allah. Allah tetaplah Allah yang menyertai. Allah tetaplah Allah yang berdaulat di dalam kehidupan. Ini penting. Sehingga kita dikatakan sebagai orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana tentu harus tahu siapa Tuhan. Orang yang bijaksana harus mengenal Allah dengan benar. Orang yang bijaksana memiliki hubungan pribadi dengan Allah dengan benar. Orang yang bijaksana, dia menjaga hatinya setiap saat, setiap waktu, sehingga selalu berkenan di hadapan Tuhan. Musa adalah orang yang luar biasa, orang yang diproses, dibentuk oleh Tuhan dengan pengalaman-pengalaman hidup yang sungguh luar biasa dialami oleh kehidupan dia sebagai abdi Allah. Jadi catatan bagi kita menjadi orang yang bijaksana. Mari kita melihat dan kita mengakui kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Mengakui bukan hanya di mulut. Mengakui itu berbicara tentang pengakuan di dalam kehidupan sehari-hari. Pengakuan bahwa kita boleh Tuhan pelihara sampai hari ini. Itu semua karena kedaulatan Tuhan. Tuhan yang telah memanggil, Tuhan yang telah memilih kita, dan Tuhan pula yang telah menetapkan kita menjadi gerejanya. Kita adalah gereja. Kita adalah orang-orang yang dipanggil dari kegelapan dunia ini menuju kehidupan di dalam Kristus Yesus. Kita adalah orang-orang yang telah dibaptiskan di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Kita adalah orang-orang yang sudah lahir baru, yang meninggalkan dosa yang lama, dan kita menjadi manusia yang baru. Itu yang pertama, bahwa mau menjadi orang yang bijaksana, kita adalah orang-orang yang mengakui kedaulatan Tuhan. Dan di dalam pengakuan kedaulatan Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita catat di dalam ayat-ayat pada pasal 90 ini. Di ayat 3 dikatakan, Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Jadi di poin pertama bahwa mengakui kedaulatan Tuhan. Ternyata manusia bukan siapa-siapa. Dikatakan di sini manusia terbatas. Manusia hanya diumpamakan seperti bunga rumput, ya. Dikatakan di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Gambaran kehidupan manusia yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, digambarkan seperti rumput yang bertumbuh. Pagi dia berkembang, sore sudah lisut dan layu. Mari kita melihat keberadaan kita hari ini. Apa yang terjadi dengan situasi di tengah-tengah dunia ini. Perkembangan sampai dengan hari ini, korban di seluruh dunia sudah sangat banyak. Akibat daripada virus corona atau COVID-19. Kita bisa melihat lewat media-media sosial, lewat media massa, media cetak, atau media-media online. Kita bisa melihat bagaimana
perkembangan virus corona yang terjadi sampai hari ini. Dan kita tahu bahwa kalau Tuhan izinkan sampai hari ini, itu semua karena penyertaan Tuhan. Mari menjadi orang yang bijaksana, orang yang mengakui kedaulatan Tuhan. Pengakuan kedaulatan Tuhan bukan hanya di mulut. Pengakuan kedaulatan Tuhan bukan hanya simbol atau hanya statement, tetapi harus real terjadi di dalam kehidupan kita. Kita menyadari di ayat yang ketiga sampai ayat 5 dikatakan, hidup manusia hanya seperti rumput yang bertumbuh. Itulah manusia. Kemudian di bagian yang lain dari ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-10 dikatakan, sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Pengakuan kedaulatan Tuhan. Di bagian pertama dikatakan di situ bahwa manusia itu terbatas. Manusia hanya diumpamakan seperti rumput yang bertumbuh. Di bagian yang kedua, bahwa manusia adalah orang yang berdosa. Manusia ketika berdosa tidak bisa disembunyikan kemana-mana. Di sini nampak di hadapan Tuhan. Ketika dosa dilakukan, ketika perbuatan dosa itu terjadi, itu sangat nampak di hadapan Tuhan. Jadi ketika kita hidup di dalam pengakuan kedaulatan Tuhan, mari kita hidup kudus, kita menjaga kekudusan hidup, kesucian hidup, karena tidak ada satupun yang akan terluput ketika ada dosa di antara kita. Dosa terbuka di hadapan Tuhan, dosa terlihat jelas di hadapan Tuhan. Karena di sini dikatakan, Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Ya, bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Segala kutuk dosa, segala sengat maut telah dipakukan di kayu salib. Kita adalah orang-orang yang merdeka, kita adalah orang-orang yang menerima anugerah itu di dalam iman kepada Kristus Yesus. Ketika kita percaya dan mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, bahwa kita telah menjadi orang yang dibaptis di dalam kematian dan kebangkitan Kristus, kita telah lahir baru. Kita percaya segala kutuk dosa telah dipatahkan, dihancurkan di kayu salib. Kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh darah yang mahal, telah ditebus oleh Kristus di dalam kehidupan kita dan beroleh anugerah di dalam hidup ini. Itu bagian yang kedua pada poin pertama, kedaulatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di bagian yang ketiga pada poin pertama, bahwa umur manusia dikatakan 70 tahun, selebihnya 80 tahun. Jika kuat, penderitaan kita adalah, kebanggaan kita adalah penderitaan. Jadi ternyata akibat dosa di dalam kehidupan ini, manusia mengalami kematian fisik. Akibat dosa di dalam kehidupan ini, ada harga yang harus dibayar, yaitu kita harus mengalami kematian fisik. Kita bersyukur bahwa kita boleh menerima anugerah Tuhan di dalam kehidupan ini. Mari kita menjadi orang yang bijaksana. Kita mengetahui keterbatasan kita. Kita mengetahui bahwa dosa tidak bisa disembunyikan. Dosa terbuka di hadapan Tuhan. Bersyukur Tuhan telah menebus kita atas kematian kekal, telah membayar kita lunas, telah menunjukkan anugerahnya yang sempurna dalam hidup kita.
sehingga kita beroleh pengampunan di dalam kehidupan. Dan juga bahwa kita tahu umur manusia terbatas, usia manusia terbatas, itu karena dosa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga Musa dengan lantang atau dengan berani berkata di dalam doa kepada Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kemudian pada bagian yang kedua dari pembacaan firman Tuhan kita, itu di ayat yang ke-11, dikatakan, siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ayat 13, kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu ini. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Jadi bagian yang kedua, bahwa orang-orang yang bijaksana adalah orang-orang yang mencari hadirat Tuhan. Musa berkata di ayat 13, kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Mari kita menjadi orang-orang yang bijaksana, yang selalu mencari hadirat Tuhan. Bagaimana kita mencari hadirat Tuhan? Kita tentu harus mengakui segala kesalahan kita. Kita mengakui dosa-dosa kita. Kita mengakui apa yang telah salah dilakukan di hadapan Tuhan. Kita menyadari mungkin di dalam hidup hari-hari ada hal-hal yang mendatangkan dosa di dalam kehidupan kita. Ini harus diakui di hadapan Tuhan. Ini harus kita minta ampun di hadapan Tuhan. Sehingga ketika kita mencari hadirat Tuhan, Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Kita juga meminta belas kasihan Tuhan, sehingga kemurahan kebajikan selalu menjadi kehidupan kita, atau menjadi hal yang spesial di dalam kehidupan jemaat-jemaat Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan di hari ini atau di malam hari ini menjadi kekuatan bagi jemaat-jemaat GKP Batu Karang Sejati Milongwane dimanapun kita berada. Jangan takut terhadap virus corona, jangan khawatir, jangan panik, jangan merasa seolah-olah bahwa dunia ini sudah akan hancur, jangan merasa bahwa seolah-olah kita tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi selalu renungkan kebenaran firman Tuhan, berdoa, bersyafaat setiap waktu. Ada pokok-pokok doa yang sudah dibahagi bagi jemaat-jemaat Tuhan. Ada pokok-pokok doa yang selalu kita panjatkan di hadapan Tuhan, sehingga pun kita membantu pemerintah, kita menopang pemerintah, kita mendukung pemerintah sampai hari ini. Kita percaya bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi di bawah kolong langit bumi ini tanpa seizin daripada Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi, semua di dalam izin Tuhan. Roma 8 ayat 28 firman Tuhan berkata bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Kita percaya di dalam masa-masa sekarang ini, walaupun kita tidak selalu bertemu, walaupun pekerjaan kita mungkin dibatasi, kita dibatasi untuk berkumpul dengan banyak orang, kita dibatasi untuk berinteraksi dengan kumpulan banyak orang, tetapi di dalam doa kita selalu bersama, di dalam syafaat kita selalu bersama, dan kita memiliki roh yang Tuhan anugerahkan, bukanlah roh ketakutan, tetapi roh keberanian yang mendatangkan kasih dan ketertiban di dalam kehidupan kita. Kita percaya persoalan ini pasti akan berlalu dan Tuhan akan memelihara kita. Percayalah bahwa ketika dengan peristiwa ini kita semakin dimurnikan
di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada ibadah-ibadah di rumah, ini luar biasa. Di dalam keluarga, semua aktif di dalam ibadah rumah. Suami bisa baca firman Tuhan, istri bisa berdoa, anak-anak juga bisa dibagikan ayat-ayat firman Tuhan, anak-anak diajar bersafaat, istri atau suami juga bersafaat. Semua ambil bagian di dalam ibadah rumah ini. Dan kita percaya bahwa lewat peristiwa ini, kita membuktikan kualitas siapa kita sebenarnya. Kita adalah gereja, kita adalah orang-orang yang dipilih dan dipanggil oleh Allah, ditetapkan oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Kita adalah orang-orang yang spesial, kita adalah orang-orang pilihan Tuhan, kita disebut sebagai anak-anak Allah, kita diberikan kuasa di dalam kehidupan ini. Kita percaya bahwa roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Dan kita tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kita sampai kesudahan zaman. Itu janji Tuhan yang harus kita pahami dan harus kita terima. Kita harus mengerti di dalam kehidupan ini. Ini adalah janji yang spesial di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, Musa di dalam Mazmur 90 ini, dia berdoa menjadi orang-orang bijaksana, memiliki hati yang bijaksana di dalam kehidupan. Pertama, kita mengakui kedaulatan Tuhan. Pengakuan itu apa? Kita tahu bahwa kita terbatas. Kita tahu bahwa hidup kita diumpamakan seperti rumput yang bertumbuh. Pagi bertumbuh, sore sudah lisut dan layu. Kemudian kita tahu tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ketika melakukan dosa, semua terbuka di hadapan Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang boleh menebus kita dari kematian yang kekal, boleh menebus kita dari neraka yang kekal dengan darah yang mahal. Di atas kayu salib, Dia mengorbankan dirinya sebagai pendamaian kita dengan Allah. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menjadi orang yang bijaksana? Kita selalu mencari hadirat Tuhan. Bagaimana kita mencari hadirat Tuhan? Kita mengakui segala kesalahan kita. Kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ada pemberesan dengan Tuhan, sehingga kita bisa melihat kebaikan, kebajikan, kemurahan mengikuti kita sepanjang kehidupan. Bagaimana kita bisa melihat berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah berkat orang bijaksana. Itulah berkat orang-orang yang memiliki hati yang bijaksana di dalam kehidupan. Jadi bijaksana di dalam kehidupan umat-umat Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan. Percaya bahwa kita di dalam pertolongan perlindungan Tuhan. Percaya bahwa walaupun ada persoalan yang dihadapi hampir seluruh dunia, kita tahu bahwa Tuhan menjaga dan memelihara kita. Kita berharap Indonesia boleh dipulihkan. Kita berharap bahwa ada belas kasihan Tuhan untuk bangsa dan negara kita. Ada berkat-berkat yang diterima. Ada kebangunan rohani yang luar biasa terjadi di seluruh Indonesia. Semua orang boleh memanggil Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Boleh beroleh pengampunan. Boleh beroleh keselamatan. Boleh menerima anugerah di dalam Kristus Yesus. Inilah tugas gereja. Inilah yang harus kita tahu dan kita pahami. Sehingga ketika kita beribadah di rumah, kita semakin mendisiplinkan diri kita. Kita dimurnikan oleh Tuhan karena kita ada gereja. Gereja sampai hari ini tetap dipelihara oleh Tuhan sampai kesudahan zaman. Yesus Kristus tidak pernah berubah, baik dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, sampai ketemu lagi di dalam khotbah ibadah rumah yang akan dilaksanakan di hari Minggu ini. Terpujilah Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.